dari kelas 1B izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Bina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan luar. Berdasarkan fungsinya, sistem organ tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi sistem indera, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem urogenital. Sistem indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau pencium atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Indera merupakan sebuah antarmuka kontak antara jiwa dalam bentuk spiritual kesadaran diri dengan materi lingkungan. Secara anatomi, mata terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian depan mata terdiri dari kornea, iris, pupil, sklera, dan konjungtiva. Yang pertama itu ada kornea. Kornea adalah lapisan bening paling luar yang berfungsi membiaskan cahaya dan melindungi mata. Yang kedua ada iris, menentukan warna mata dan mengatur jumlah cahaya yang masuk. Yang ketiga ada pupil, adalah lubang di tengah iris yang mengatur banyaknya cahaya atau melebar saat gelap, mengecil saat terang. Yang selanjutnya ada sklera, adalah bagian putih mata yang memberi bentuk dan melindungi bola mata. Selanjutnya ada konjungtiva, adalah lapisan tipis yang melapisi dan melumasi permukaan mata. Yang kedua ada bagian tengah mata, terdiri dari lensa dan rongga vitreous, yaitu ada lensa berfungsi memfokuskan cahaya ke retina, dan ada rongga vitreous berisi cairan seperti gel yang menjaga bentuk bola mata. Selanjutnya ada bagian belakang mata, terdiri dari retina, makula, dan saraf optik. Di sini ada retina, yaitu menangkap cahaya dengan sel batang atau untuk cahaya redup, dan sel kerucut atau untuk warna dan cahaya terang. Selanjutnya ada makula yang membantu melihat objek secara jelas dan detail. Lalu yang terakhir ada saraf optik, mengirimkan informasi visual ke otak. Selain itu ada organ pendukung seperti kelopak mata dan bulu mata. Kelopak membantu menjaga kelembapan mata dengan air mata, sedangkan bulu mata melindungi dari debu dan kotoran. Intinya semua bagian mata bekerja sama agar kita bisa melihat dengan jelas dan melindungi mata dari gangguan luar. Baik, selanjutnya ada telinga. Telinga merupakan salah satu dari kelima panca indera yang dimiliki manusia. Selain untuk mendengar suara, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, sehingga seseorang tidak mudah jatuh saat melakukan berbagai gerakan. Telinga juga merupakan organ pendengaran yang menangkap dan merubah bunyi berupa energi mekanis dan diteruskan ke otak untuk disadari serta dimengerti. Sebagai sistem pendengaran, telinga dibagi menjadi sistem organ pendengaran perifer dan sentral. Sistem organ pendengaran perifer terdiri dari struktur organ pendengaran yang berada di luar otak dan batang otak, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, serta saraf koklearis. Sedangkan organ pendengaran sentral adalah struktur yang di dalam batang otak dan otak, yaitu nukleus koklearis, nukleus olivatorum superior, lemnicus letaris, colliculus inferior, dan cortex cerebri lobus temporalis area Wernicke. Yang pertama ada telinga luar. Anatomi telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkannya ke gandang telinga melalui lubang telinga. Sementara daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang kedua ada telinga tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu ossikel dan saluran Eutasius. Ossikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dalam ossikel, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi.
Tulang mertil yaitu tulang yang melekat pada genang telinga. Tulang landasan yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Tulang sangurdi yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran eutasius yang terletak di ujung tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga tekanan udara di telinga tengah. Saluran eutasius merupakan saluran yang menghubungkan ruang di belakang genang telinga atau telinga tengah dengan tenggorokan dan bagian belakang rongga hidung. Pada orang dewasa, saluran ini memiliki panjang rata-rata 35 mm atau sekitar 3,5 cm dan berdiameter sekitar 3 mm. Meski sebagian orang tidak menyadari keberadaannya, saluran eutasius ternyata memiliki peran yang cukup besar terhadap kemampuan seseorang untuk mendengar. Fungsi saluran eutasius adalah untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, serta mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang genang telinga. Telinga yang memiliki tekanan seimbang dan bebas dari cairan akan membuat genang telinga bergetar normal. Getaran pada gendang telinga inilah yang menentukan kualitas pendengaran seseorang. Normalnya, saluran eutasius tertutup, namun akan terbuka saat seseorang sedang menelan, menguap, dan mengalami perubahan tekanan udara. Saat proses terbukanya saluran eutasius, kerap menimbulkan rasa telinga tersumbat, namun rasa ini akan hilang setelah tekanan dalam telinga kembali normal. Pada telinga tengah yang terdapat dua buah otot yaitu M tensor timpani dan M stapedius. M tensor timpani. Yang ketiga ada telinga dalam. Pada telinga bagian dalam terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea memiliki bentuk yang menyerupai siput dan terdiri dari dua jenis cairan, yaitu endolim dan perilim. Pada sekitar koklea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Selain untuk mendengar, fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam. Koklea adalah organ pendengaran berbentuk menyerupai rumah siput dengan 2 dan 1,5 putaran. Pada aksis memiliki panjang kurang lebih sekitar 3, cm. Central axis disebut sebagai midolus dengan tinggi kurang lebih sekitar 5 mm. Pada organ tersebut berisi berkas saraf dan suplai arteri dan arteri vertebralis. Struktur koklea dan ruang periotik sangat kompleks membentuk suatu sistem dengan 3 ruangan, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Skala vestibuli dan skala timpani berisi cairan perilim, sedangkan skala media berisi endolim. Skala vestibuli dan skala media dipisahkan oleh membran resiner. Skala media dan skala timpani dipisahkan oleh membran basilar. Indra pembau dan pengecap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana zat kimia di udara dan makanan dideteksi oleh tubuh. Olfactory, yaitu hidung. Saat kita menghirup udara, molekul kimia atau bau menempel pada lendir di langit-langit rongga hidung. Di sana terdapat reseptor olfactory yang sangat sensitif. Sinyal bau ini unik karena langsung dikirim ke sistem limbik otak, bagian yang mengatur memori dan emosi. Itulah kenapa bau tertentu bisa memicu kenangan kuat. Gustatory atau lidah. Di permukaan lidah terdapat tonjolan bernama papila. Di dalam papila terdapat kuncup pengecap atau taste buds. Zat kimia dari makanan yang larut dalam air liur akan merangsang reseptor rasa. Manis glukosa, asin natrium, asam hidrogen, pahit alkaloid, dan umami asam amino. Interaksi bau dan rasa. Secara fisiologis, lidah hanya bisa merasakan 5 rasa dasar. Namun, saat kita makan, aromanya juga naik ke rongga hidung. Kerjasama antara hidung dan lidah inilah yang menciptakan sensasi rasa lezat yang kompleks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kulit. Kulit merupakan salah satu organ terbesar pada tubuh manusia yang meliputi hampir seluruh permukaan tubuh. Kulit memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah melindungi otot, tulang, dan organ internal. Selain itu, kulit juga berfungsi melindungi tubuh dan dari kuman, virus, hingga paparan zat kimia, memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, membantu sintesis vitamin D, dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Jika direntangkan, kulit pada laki-laki dewasa dengan berat badan 68 kg bisa
bisa mencapai 1,7 meter persegi dengan total berat 4 kg. Lapisan kulit paling tipis terdapat pada kelopak mata, sedangkan lapisan kulit paling tebal terdapat pada telapak kaki. Kulit memiliki saraf sensorik yang mampu merespon suhu dan sentuhan. Saat tubuh merasa panas atau dingin, kulit membantu tubuh beradaptasi. Warna kulit sendiri ditentukan oleh melanin, yaitu pigmen yang diproduksi oleh sel melanosit. Semakin banyak melanin, maka warna kulit akan semakin gelap. Rambut dan kuku juga merupakan bagian dari kulit. Rambut berfungsi melindungi dan membantu menjaga suhu tubuh, sementara bulu mata, alis, serta rambut di hidung dan telinga berfungsi menjaring debu dan partikel kecil. Secara struktur, kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, ada epidermis, yaitu lapisan terluar yang tidak memiliki pembuluh darah dan berfungsi menghasilkan sel kulit baru. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan seperti stratum corneum hingga stratum basale yang juga mengandung sel pembentuk pigmen dan sel imun. Kedua, dermis, yaitu lapisan di bawah epidermis yang lebih kompleks. Dermis mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar keringat dan kolagen yang berfungsi menjaga elastisitas serta kesehatan kulit. Ketiga, hipodermis, yaitu lapisan paling bawah yang berisi jaringan lemak. Lapisan ini berfungsi sebagai bantalan penyimpanan energi serta isolator panas tubuh. Kesimpulannya, kulit bukan hanya pelindung tubuh, tetapi juga peran penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh secara keseluruhan.